Selamat datang pada video pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C PKBM Ganisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai modul 6, perkenalan dengan teater, persiapan seorang aktor. Unit 1, belajar sejarah drama dan teater yuk. Berikut pembahasannya. Unit 1, belajar sejarah drama dan teater yuk. Sekilas sejarah teater dunia. Hal pertama yang kalian harus tahu bahwa teater adalah seni pertunjukan. Wahana atau media yang digunakan untuk melakukan pertunjukan teater adalah panggung. Yang pertama ada teater pada masa Yunani kuno. Berikut adalah gambar dari panggung amphitheater peninggalan masa Yunani kuno. Disinilah dahulu orang-orang Yunani kuno melakukan penyembahan terhadap dewa Dionysius, dewa anggur. Amphitheater ini dibangun dengan cara mengubah satu sisi dari sebuah bukit yang dijadikan sebagai tempat penonton, dan di lembahnya dibangun arena permainan berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya, teater pada masa Romawi kuno. Berbeda dengan teater pada masa Yunani kuno, teater pada masa Romawi kuno ini, pertunjukan teater dilaksanakan di Koloseum. Orang Romawi kuno melakukan pertunjukan teater, gladiator, dan pertunjukan lain di sana. Berikut adalah gambar Koloseum. Panggung ini adalah peninggalan masa Romawi kuno. Selanjutnya ada teater pada abad pertengahan. Dua gambar di atas adalah panggung kereta, ciri pertunjukan abad pertengahan. Pada abad pertengahan, teater dimanfaatkan oleh gereja sebagai penyebaran ajaran agama. Pertunjukan drama pada masa itu dilakukan di atas panggung berjalan yang dapat dipindah dari satu kota ke kota lain. Mereka mengangkat drama religi ke atas panggung. Selanjutnya ada teater pada masa Elizabethan atau William Shakespeare. Masa keemasan teater Inggris atau barangkali juga dunia berlangsung pada masa ini. Masa keemasan ini ditandai dengan lahirnya dramawan besar William Shakespeare. Ia hidup pada masa Elizabethan. Masa itu dikatakan masa Elizabethan karena Inggris diperintah oleh Ratu Elizabeth I. Bentuk panggung dibangun seperti lingkaran sehingga penonton dapat duduk di seluruh bagian ruangan. Panggung berbentuk segi empat atau proscenium. Berikut merupakan gambar dari panggung pada masa Elizabethan di Inggris pada tahun 1600-an. Selanjutnya ada teater modern. Gambar tersebut merupakan contoh dari panggung modern Ciputra Art Planner di Indonesia. Zaman semakin canggih, bentuk dan struktur panggung semakin beragam.
Panggung modern tidak hanya terdapat di negara-negara barat yang konon lebih maju, Anda juga dapat mengunjungi panggung modern yang canggih di Jakarta, tepatnya di Gedung Ciputra Artpreneur Kuningan, Jakarta Selatan. Ini adalah panggung modern dengan tata panggung, tata cahaya, sistem akustik, tata suara, dan tempat duduk penonton yang ditata demi kenyamanan penonton. Pembahasan yang kedua mengenai teater di Indonesia. Pada dasarnya, orang Indonesia sudah mengenal seni teater sejak zaman dahulu kala. Seni teater sebagai salah satu bagian dari seni pertunjukan dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui pertunjukan wayang kulit. Persentuhan kita dengan Belanda, terutama setelah tahun 1920-an, membawa kita ke alam teater modern, dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pegiat teater membawa kita ke dunia teater kontemporer. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangannya, teater di Indonesia meliputi teater tradisional, teater modern, dan teater kontemporer. Teater tradisional hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakatnya yang bersenian dalam keseharian mereka. Mereka berkesenian dalam daur hidup mereka. Artinya, masyarakat kita secara tradisional menggelar peristiwa-peristiwa kesenian ketika memperingati atau merayakan momen-momen penting dalam kehidupan mereka. Momen-momen penting tersebut berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Oleh karena itu, pada masa lalu, pementasan cenderung tidak membutuhkan panggung. Pementasan dapat dilakukan di mana saja. Jenis teater di Indonesia yang pertama ada lenong dan topeng. Lenong adalah teater Indonesia tradisional yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Betawi yang bermukim di daerah khusus ibu kota Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor. Menurut perkiraan, teater ini muncul pada kisaran tahun 1920-an. Lenong terbagi menjadi dua, yaitu lenong dinas dan lenong preman. Lenong dinas mempunyai ciri khas yakni menggunakan pakaian seragam resmi atau pakaian seragam kerajaan. Sementara itu, lenong preman menggunakan pakaian sehari-hari dan pakaian jawara. Yang paling mencirikan lenong adalah bahwa teater rakyat ini diiringi musik gambang kromong. Teater topeng Betawi adalah teater tradisional yang hidup di tengah-tengah masyarakat Betawi Ora atau Betawi pinggiran. Sama seperti lenong, teater tradisi ini juga menggunakan iringan musik gambang kromong. Secara budaya, topeng lebih dipengaruhi oleh kebudayaan Sunda daripada kebudayaan lain. Berikut merupakan ilustrasi dari pertunjukan teater tradisional topeng Betawi tempo dulu. Topeng Betawi adalah jenis kesenian yang berkembang di Jakarta pinggiran. Jenis teater di Indonesia yang kedua yaitu Makyong. Makyong adalah satu jenis teater tradisional dari tanah Melayu. Konon, teater tradisional ini berasal dari petani di Thailand Selatan. Kemudian, teater khas masyarakat pesisir ini berkembang ke seluruh tanah Melayu, seperti Riau, Riau Kepulauan, Delhi, dan Malaysia. Makyong dapat dimainkan pada upacara-upacara adat
dalam masyarakat Melayu. Ciri khas Mayong ada pada cerita yang berpusat pada cerita-cerita kerajaan yang diambil dari kisah Panji dan Wayang Sri Rama. Berikut merupakan gambar dari pertunjukan teater tradisional Mayong Melayu. Mayong berkembang di Riau, Riau Kepulauan, Malaysia, dan Thailand Selatan. Jenis teater di Indonesia yang ketiga yaitu Dul Muluk. Teater Dul Muluk adalah teater daerah Sumatera Selatan yang lahir dan diciptakan di Kota Madia, Palembang. Terbentuknya teater ini melalui tahapan yang panjang, yang dimulai dari proses yang paling awal sejak pembacaan syair atau tutur, hingga menjadi teater utuh seperti sekarang ini. Kata Dul Muluk sendiri berasal dari nama pemeran utamanya yang bernama Raja Abdul Muluk Jauhari. Kesenian ini dibawa oleh seorang pedagang keliling yang masih mempunyai darah keturunan Arab yang bernama Wang Bakar ke kota Palembang dengan sistem perdagangan. Berikut merupakan contoh atau gambar dari teater Dul Muluk, Palembang, Sumatera Selatan. Yang keempat ada Mamanda. Mamanda adalah seni teater rakyat atau pementasan tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup. Bedanya, tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku, seperti raja, perdana menteri, mangku bumi, wazir, panglima perang, harapan pertama, harapan kedua, khodam atau badut atau ajudan, permaisuri, dan sandut atau putri. Tokoh-tokoh ini wajib ada dalam setiap pementasan. Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda sering pula ditambah dengan tokoh-tokoh lain seperti raja dari negeri seberang, perampok, jin, kompeni, dan tokoh-tokoh tambahan lain guna memperkaya cerita. Berikut merupakan gambar dari teater tradisional Mamanda yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sekian pembahasan mengenai modul 6. Terima kasih. Kami dari PKBM Ganisena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.